Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah, Rabbil Alamin pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Mungkin untuk hari ini kita masuk pembelajaran yaitu pembelajaran fiber optik. Untuk kelanjutan pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan absen kalian dulu. Mungkin ada kawan-kawan yang nggak datang atau yang berhalangan, tolong dikasih kabar. Baik Pak. Bima Agus Saputra, Hadir Pak. Akrimi, Hadir Pak. Vivaldi, Hadir Pak. Risan, Hadir Pak. Muhammad Al-Muklis, Sakit Pak. sakit. Ya. Tipes ya Pak. Baik, untuk hari ini cuma satu orang yang tidak berhadir ya. Ya Pak. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, melalui penjelasan guru dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis pengertian dan fungsi dari fiber optik dengan baik dan benar. Dua, melalui diskusi kelas, peserta didik mampu membuat dasar pengelompokan warna dari fiber optik dan tepat dengan menghitung kode warna dari fiber optik dengan baik dan benar. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu fiber optik? Tahu Pak? Fiber optik adalah media transmisi yang terbuat dari kaca, boleh. Oke, sangat bagus dari Risan. Mungkin dimana dengan berkembangnya zaman pada saat ini kita semua dituntut untuk menyaingi perkembangan teknologi. Dimana teknologi yang saat ini sudah sangat berkembang sangat pesat. Dimana kalau dulu mungkin kalian mengetahui kalau emang untuk mentransmisikan data banyak orang hanya menggunakan kabel tembaga, tapi sekarang udah beralih, udah menjadi fiber optik. Apa sih itu fiber optik? Fiber optik adalah salah satu media transmisi yang terbuat dari serat kaca dan plastik yang menggunakan bias cahaya dalam mentransmisikan data yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps. Bagi kalian yang mungkin belum tahu kayak mana kecepatan dalam 100 Mbps itu, bisa kalian bayangin dimana kalau kalian itu masuk dalam suatu ruang yang sangat gelap, habis itu kalian bawa suatu senter dan kalian nyalain senternya itu. Begitulah kecepatan dari kabel fiber optik ini dalam mentransmisikan data. Begitu cepat, tidak ada delay dalam penerangannya itu. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik fiber optik. Baik, karakteristik dari fiber optik yang pertama terdiri dari coating, yaitu bagian luarnya. Yang kedua ada cladding, yaitu bagian dalamnya, pelindung. Yang ketiga ada core, yaitu bagian intinya. Dan core inilah yang terbuat dari serat kaca yang sangat sensitif, makanya ada dua pelindung di bagian luarnya. Yang pertama ada coating, yang kedua ada cladding. Jadi fiber optik ini terdiri dari beberapa kode warna, yaitu mungkin ada yang tahu dari kalian ada berapa kode warna dari fiber optik?
Ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Silakan Bima. Jadi kalau kode warna dalam fiber optik itu yang pertama ada warna biru, ada warna oranye, ada warna hijau, ada warna coklat, ada warna abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink dan toska. Oke, baik Bima. Itu sangat benar warnanya, yaitu kode warna pada fiber optik ini ada 12 warna. Terdiri dari warna biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan warna toska yang terakhir. Untuk memudahkan kalian dalam menghafal kode warna ini, karena kode warna sangat penting untuk membedakan antara warna satu dengan warna yang lainnya, bisa kalian ingat, kalian hafalnya dari belakang aja, yaitu Bohca PMHKUPT. Nah, jadi itu dengan mudah kalian hafalnya. Gak perlu kalian hafal satu, yaitu biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Tapi bisa kalian hafal dari belakang aja, yaitu Bohca PMHKUPT. Jadi dengan itu lebih mudah kalian menghafalnya. Bisa dipahami? Siapa? Jadi di fiber optik ini ada yang namanya tube, di mana tube ini menjadi pemisah antara core satu dengan core yang lainnya. Maksimal tube pada fiber optik ini ada 12 tube, di mana warnanya itu sama juga seperti warna pada core-nya, yaitu ada 12. Terdiri dari biru, oranye, coklat, hijau, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Jadi sebelum kita lanjut ke jaringan FTTH, untuk bisa kalian menghitung kabel fiber optik ini, saya akan memberikan satu contoh di mana misalnya ada kabel fiber optik dengan 24 per 2 T, ditanya yaitu coating warna apa dan tube warna apa. Siapa yang bisa menjawab ini? Ada yang bisa? Baik, mungkin kalau emang nggak ada yang bisa, biar saya jelaskan dulu. Dimana kalau emang disuruh hitung kabel fiber optik itu yaitu 24 per 2 T, yaitu dimana 24 ini jumlah dari core-nya dan tube ini jumlah dari tube. Berarti di sini 24 kalian harus bisa menghitung kode warna itu, dimana dari mulai warna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti apabila ditanya 24, berarti kalian kali ini ada di 2, yaitu 24 itu di warna toska. Apabila udah sampai nomor toskanya itu caranya itu gini. 12, habis itu langsung balik lagi ke biru. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Paham? Nah, berarti kuatnya itu warna toska. Dan untuk tube-nya sendiri sama seperti warna pada core tadi. Kalau emang
di tube satu ini kan biru ini cuma isi 12 core. Berarti kalau 24 itu berarti otomatis di tube yang kedua. Nah, di sini juga 12. Karena 24 bagi 2 yaitu 12. Berarti satu tube itu cuma isi 12 core. Jadi tube-nya itu warna oranye. Paham? Mungkin dari kalian ada yang tahu penggunaan fiber optik ini di mana? Ya saya Pak. Nah, coba Risan, di mana yang kamu ketahui penggunaan dari fiber optik? Yang saya ketahui biasanya fiber optik ini dipakai oleh pihak Telkom. Di Telkom biasanya ada pembagian 3, dari yang pertama TV, telepon, sama WiFi. Ini yang saya ketahui Pak. Oh itu ya. Karena udah banyak sekarang orang-orang yang iklan dari Telkom itu yang ada tulisannya 100% dari fiber optik. Nah, jadi fiber optik ini emang yang pertama kali dikeluarkan oleh pihak PT Telkom, di mana orang tuh mengganti dari kabel tembaga menjadi kabel fiber optik. Di mana seperti saya bilang tadi, kecepatan dari fiber optik ini bisa melebihi 100 Mbps, yaitu sangat cepat. Nah, di Telkom sendiri fiber optik ini digunakan pada jaringan FTTH. Panjangan dari FTTH ini ialah fiber to the home. Nah, itu singkatannya. Fiber to the home itu bisa saya berikan contoh kalau emang sekarang itu di jaringan WiFi. Jaringan dimana yang kalian duduk di warung kopi itu yang ada WiFi-nya. Nah, itulah penggunaan dari fiber optik. Mungkin saya akan menggambarkan struktur dari FTTH ini ya. Baik, ini struktur dari jaringan FTTH. Di mana yang pertama ada sentral, ODF, ODC, ODP, OTP, ONT, hingga ke telepon, komputer, sama TV. Di mana sentral ini terletak di pusat kantor Telkomnya, ODF juga di pusat kantor Telkomnya, ODC ini letaknya sudah di luar dari kantor. Bisa saya kasih contoh, ODC ini kalau emang kalian tinggal di Banda Aceh, dia ada di simpang lampu merah Jambudape, yang di belakang pos polisi itu emang ada kotak peta ini, nanti emang ada lambang tulisan Telkomnya di situ. Itu namanya ODC. Habis itu ada ODP. ODP ini terletak biasanya itu di tempat persimpangan jalan. Memang ada kotak seperti ini nanti di atas ataupun kotak di tiang. Nah, kayak ini. Mungkin di depan gerbang UIN juga ada. Selanjutnya OTP. OTP itu terletak di tempat pelanggan. Ini ialah terminal antara kabel outdoor dan kabel indoor. Biasanya dia di rumah pelanggan itu begini bentuknya. Nah, dia tuh untuk mengikat antara kabel outdoornya dengan kabel indoor untuk melindungi supaya kabelnya itu nggak kendor, nggak jatuh ke bawah. Selanjutnya ada ONT. ONT ini adalah modem WiFi. Beginilah contoh gambarnya. Dari ONT ini dia dibagi 3. Yang pertama bisa ke telepon, yang kedua bisa ke komputer, yang ketiga bisa ke TV. Nah, jadi untuk ke telepon sendiri dia menggunakan kabel di sini RJ11. Untuk komputer menggunakan kabel RJ45 dan untuk TV menggunakan kabel HDMI. Nah, untuk dari OTP ke ONT menggunakan kabel petcord. Kabel petcord ini juga kabel optik yang sudah diproduksi. Maksudnya tidak payah kita buat lagi sendiri. Memang udah ada dari perusahaan. Habis itu dari ODP ke OTP menggunakan kabel drop cord atau DC, itu juga fiber optik. Dari ODC ke ODP menggunakan kabel FO distribusi, yaitu kabelnya itu maksimalnya itu udah lebih besar lagi daripada kabel drop cord. Terus dari ODF ke ODC menggunakan kabel feeder, yaitu kabel FO juga, tapi kapasitasnya itu udah lebih besar lagi daripada kabel distribusi. Nah, dan kabel feeder ini biasanya udah di dalam tanah ya, ditanamnya. Kalau kabel distribusi ada yang di dalam tanah dan ada yang di atas. Kalau drop cord ini
di atas ya kabel udara biasanya. Memang ada yang kita lihat di tiang-tiang Telkom itu yang tergantung di atas kayak ini itulah drop core. Mungkin sampai di sini dulu udah dipahami? Ya, Pak. Untuk di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya ada, Pak. Ya, silakan Agrimi. Jadi Pak, setelah Bapak jelaskan tadi, jadi perbedaan apa tadi Bapak jelaskan fiber optik dengan tembaga kan yang fiber optik lebih modern. Jadi dari yang fiber optik ini ada nggak Pak kelemahan ataupun kekurangan dari kabel ini atau mungkin mudah pecah atau apa Pak? Baik, untuk pertanyaan dari Agrimi akan saya jawab. Di mana setiap ada kelebihan masih ada kekurangan. Jadi kekurangan dari fiber optik ini di mana ialah biaya produksinya itu sangat mahal yang pertama. Jadi kalau emang dibandingin dengan kabel Telkom sebelumnya itu kabel tembaga, yaitu biaya untuk fiber optik ini tentu lebih mahal. Dan fiber optik ini fiber optik ini harus memiliki tenaga teknisi yang betul-betul ahli dalam bidangnya. Harus memiliki tenaga teknisinya itu yang betul-betul yang sudah terlatih. Karena fiber optik ini yang kita ketahui dari kaca, dan kaca itu sangat sensitif, dimana dalam pemasangannya apabila kesalahan dari teknisi itu sangat fatal. Jadi kekurangan itu bisa saya bilang cuma dua, yaitu biaya produksi yang mahal sama memerlukan teknisi yang khusus. Jadi begitu Agrimi, apakah sudah dipahami? Baik, sudah Pak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk hari ini. Itu tugasnya dikerjakan secara kelompok. Yaitu kelompoknya 2 orang aja, dimana Agrimi sama Rizal, Rivaldi sama Bima aja. Baik, Pak. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan tugasnya. Ya Pak. Baik, apakah soal yang saya berikan sudah siap dikerjakan? Sudah, Pak. Kalau sudah, mari dikumpulkan. Baik, ini soalnya akan saya periksa, minggu depan akan saya bagikan kembali kepada kalian. Untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Minggu depan kita akan memasuki pembelajaran tentang penyambungan fiber optik. Jadi pada kalian mohon dibaca-baca di rumah tentang penyambungan dari fiber optik. Baik, Pak. Untuk hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Bima. Jadi saya akan menyimpulkan materi fiber optik. Jadi fiber optik itu adalah media transmisi yang terbuat dari kaca dan plastik yang menggunakan bias cahaya dalam mentransmisikan data yang memiliki kecepatan transfer hingga 100 Mbps. Jadi warna-warna coating fiber optik itu yang pertama ada biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Bagian-bagian inti dari fiber optik itu adalah core. Untuk kita cara cari fiber optik 24/2T ini, warna coatingnya warna putih, sedangkan tubnya berwarna oranye. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih dari Bima sudah bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran hari ini.
Jadi saya kuatkan sedikit lagi tentang yang sudah disampaikan Bima, yaitu fiber optik adalah media transmisi yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang memiliki daya transfer datanya itu hingga 100 Mbps seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada 12 kode warna pada fiber optik. Lebih baiknya kalian ingatnya itu yang ujung-ujungnya aja, yaitu Bonca PMHKU PT, dimana dari warna tersebut yaitu ada warna biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Dan ada bagian inti dari fiber optik itu ialah core. Dan selanjutnya ada struktur dari jaringan FTTH, di mana yang pertama ada sentral, ODF, ODC, ODP, OTP, dan ONT. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Untuk keberkahan dari ilmu apa yang kita pelajari hari ini, semoga diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Mari sama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan seperti yang saya sampaikan, kita masuk pembelajaran tentang penyambungan dari fiber optik. Mohon untuk dibaca di rumah. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.